Seorang mahasiswi demi membuktikan bahwa hantu benar-benar ada, bahkan di depan orang tuanya melakukan sihir, hanya karena dia bisa melihat sekilas bahwa adiknya yang koma selama 7 hari dirasuki hantu. Lalu dia melambaikan tangan dan membuat segel mantra ke dasi anak laki-laki itu, kemudian meminta temannya di samping untuk mengeluarkan cermin bagua. Suara jeritan yang menusuk telinga langsung terdengar di ruangan. Melihat saatnya sudah matang, mahasiswa laki-laki mencabut pedang dan meneriakkan 9 kata mantra, Lin Bing Do Cha, Jianzhen De Qianxing. Seiring dengan asap hitam yang diserap ke dalam botol ajaib milik gadis itu, pelajaran praktik profesional mahasiswa ini pun selesai dengan sempurna. Ternyata mereka semua adalah mahasiswa baru di universitas ternama. Ketika yang lain masih belajar matematika, bahasa, dan fisika, mereka setiap hari berurusan dengan berbagai macam hantu. Mengusir mayat, mengambil mayat, menangkap hantu, dan memanggil roh, semuanya mereka kuasai. Dan sebagai rektor universitas ternama, saya tentu saja memiliki pengaruh yang besar. Ternyata beberapa bulan yang lalu saya gagal dalam ujian masuk ke universitas. Tetapi tidak disangka saya malah terbangun dengan sistem universitas ternama. Maka mulai hari ini, saya akan mengubah dunia ini. Universitas ternama mana yang kuat? Gedung akan berbentuk bantal, dan untuk segera menyelesaikan tugas menarik perhatian, saya hanya bisa datang ke atap gedung di pusat kota, menaburkan uang kertas persembahan dari iklan promosi nomor 1. Semua orang mengira ada orang kaya yang membuang uang, dan benar saja, segera ada yang mulai merekam dengan ponsel. Saya langsung membuka siaran langsung, dan tugas sistem untuk menambah pengikut segera selesai. Namun, ketika semua orang menyadari bahwa uang itu adalah uang kertas untuk orang mati, semua orang merasa sial, dan makian datang dari segala arah. Tetapi saya sama sekali tidak peduli. Orang-orang ini sama sekali tidak tahu kebenaran, bahkan teman saya datang, mengira saya tertekan karena ujian tidak berjalan baik, menyuruh saya berusaha lagi tahun depan, dan jangan melakukan hal bodoh. Saat itu gadis berambut pendek meraba dahiku, menemukan bahwa aku tidak demam, lalu mengangkat uang kertas roh, dan bertanya apa yang kulakukan. Aku langsung mengatakan bahwa ini untuk mempromosikan universitas ternama, dan bertanya apakah mereka ingin mendaftar bersama. Mereka berdua bingung mendengarnya. Si gemuk bahkan mengangkat pedang kayu persik dan menyerang, mengira aku terkena racun. Sampai aku menceritakan banyak kejadian memalukan saat dia kecil, barulah dia percaya bahwa aku memang benar-benar diriku. Jadi aku berhasil merekrut 2 siswa, dan ternyata mendapatkan hadiah dari sistem berupa 20 tahun pengalaman. Kemudian saya datang ke Universitas Qingshan yang tutup karena gangguan hantu, dan mengamati dengan cermat. Memang sangat cocok untuk lokasi universitas ternama. Jadi saya memanggil sistem untuk mulai membangun kampus, tetapi setelah menunggu lama tidak ada perubahan. Sistem menjelaskan, universitas ternama berada di ruang yang terpisah. Hanya dengan masuk ke dalamnya baru bisa melihat wujud aslinya. Orang yang bukan mahasiswa tidak bisa masuk. Dengan cara ini banyak masalah yang tidak perlu bisa dihindari. Kemudian saya masuk seketika merasa agak dingin. Ruang kelas yang dinyalakan lilin, kertas jimat yang melayang, ruang kegiatan yang dipenuhi peti mati yang tertata rapi, dan asrama yang penuh dengan hantu. Ini terlalu menyeramkan, bukan? Pada saat ini sekelompok teman datang ke pintu gerbang sekolah melihat gerbang yang terbengkalai, semua merasa seperti ditipu. Tetapi si gemuk yakin aku tidak akan menipunya. Lagi pula aku sudah bersumpah dengan sumpah paling berat. Gadis berambut pendek mengeluarkan ponsel untuk meneleponku, tetapi aku langsung muncul di depan mereka, membuat semua orang terkejut hingga mulut mereka terbuka lebar. Si gendut sangat bersemangat memelukku dan meminta aku mengajarinya trik mengubah orang menjadi hidup kembali, kemudian memperkenalkan teman-temannya yang dibawanya. Si rambut panjang hanya merasa aku sedang berpura-pura, dengan wajah puas ingin melihat bagaimana aku akan menyelesaikannya. Sedangkan si kepala bulat tampak sangat bersemangat hanya ingin melihat hantu yang sebenarnya. Aku tidak terlalu memperhatikan, hanya memberitahu mereka yang ingin masuk universitas ternama untuk ikut denganku masuk. Kemudian saya kembali menghilang di depan semua orang, dan si kepala bulat langsung mengikutinya masuk. Si gemuk juga menyadari bahwa ini mungkin adalah sebuah penghalang, lalu dia juga masuk. Yang lainnya, dengan prinsip sudah sampai sini, juga masuk ke dalam. Lalu mereka terkejut dengan pemandangan di depan mata, gaya dekorasi yang benar-benar menyeramkan, entah bagaimana.